Selamat datang di channel Joker Teknik. Pada video kali ini saya akan melakukan perbaikan AC switch pada mobil Toyota Innova untuk production date yaitu bulan 1 tahun 2020. Jadi mobil ini mobil baru yang mana kilometernya baru 2400 km. Dan keluhannya yaitu AC switch itu stuck atau tidak bisa diputar pada posisi yang lebih tinggi. Jadi cuma berputar di posisi low, terus mau ke posisi 2 itu macet, apalagi ketiga. Jadi walaupun dipaksa-paksa juga nggak bisa. Jadi yang akan saya lakukan yaitu melakukan penggantian AC switch, yaitu yang ini spare part barunya, yang mana pada bagian tengah ini yang mengalami macet. Sedangkan untuk pengatur AC mode atau posisi hembusan udara itu semuanya bagus, tidak ada masalah. Begitu juga untuk temperaturnya. Jadi yang menjadi masalah itu hanya switch untuk blower. Oke. Jadi untuk melepas button atau knob-nya ini cukup ditarik saja, ditarik. Oke, begitu juga dengan yang lain, kita tarik. Agak sedikit keras. Oke teman-teman, setelah itu saya harus membuka panel, yaitu panel bagian ini untuk Innova produksi tahun 2020 ya. Jadi apabila teman-teman mengalami kerusakan dengan hal yang sama untuk kilometer yang masih rendah, maka sebaiknya dilakukan penggantian assembly yang mana masih di-cover oleh waranti. Takutnya kalau hanya di repair nanti malah kembali lagi masalahnya. Jadi untuk membongkar AC switch ini ada beberapa komponen yang harus kita lepas terlebih dahulu, yaitu tidak bisa langsung dilepas AC switchnya saja, tidak, karena komponen tersebut menghalangin dari cover panel AC switchnya itu, yaitu pertama ini dia cover pada bagian bawah AC switch. Setelah itu cover speedometer yang mana terhubung ke cover AC switch. Jadi cukup kita tarik pada speedometernya. Oke. Itu dia teman-teman. Jadi sampai ke ujung sini. Terus untuk cover panel bagian bawah juga sama, kita cukup melakukan penarikan. Ini dia. Ini untuk AC switchnya kelihatan dari dalam. Setelah itu dia masuk ke ujung sini. Oke, untuk cover speedometernya sudah dilepas. Jadi letakkanlah barang-barang atau spare part yang dilepas itu jangan sampai melecet dari dashboard atau komponen lainnya pada mobil ini. Oke, cover tipnya juga. Kayaknya cover yang ini dulu terlebih dahulu, yang panjang ini harus dilepas. Jadi cukup ditarik, semuanya cukup ditarik teman-teman. Oke, sudah lepas cover tipnya lagi. Ini dia. Sekarang tinggal menarik AC switchnya. Oke, sekarang sudah terlepas semuanya.
Dan pada bagian AC switch, yaitu khusus untuk yang tipe manual, itu ada kabel. Kabel ini sebagai pengontrol dari posisi hembusan udara dan juga temperatur untuk AC-nya. Jadi kalau ada teman-teman yang mengeluhkan khususnya untuk yang switchnya manual, yaitu bukan auto, yang tipe auto, jadi apabila temperatur udara ini tidak bisa diputar dan juga ini temperatur udara dan juga posisi hembusan udara tidak bisa disetel atau macet, itu kerusakannya pada ini dia, ini namanya kabel untuk pengontrol atau pengatur posisi hembusan udara. Dan yang satunya ini yang berwarna putih di dalamnya atau putih kekuning-kuningan ini pengatur temperatur hembusan udaranya. Jadi yang hitam itu posisi hembusan udara, yang putih kekuning-kuningan itu pengatur temperatur udaranya. Sedangkan untuk yang tengah itu yaitu untuk tekanan udara atau AC blower speed. Oke teman-teman, jadi yang pertama untuk melepas ini, pada bagian dalam ini dia, ini terdapat coakan yang berfungsi sebagai lock. Jadi cukup kita tekan pada bagian ini, baik menggunakan obeng atau alat sejenisnya, kita bisa mengeluarkan AC switch buat kabelnya ini. Oke, saya akan lakukan. Jadi cukup kita tekan pada locknya ini sambil kita dorong kabelnya atau kabelnya ini. Oke, ini keluar satu. Saya akan keluarkan terlebih dahulu kabel untuk mengatur speed blowernya ini agar memberikan posisi yang lebih nyaman dan luas saat melakukan pembongkaran AC switchnya. Jadi untuk begitu juga untuk posisi pengatur posisi hembusan udaranya itu terdapat juga locknya, yaitu sama saja dengan yang tadi, cukup kita tekan, setelah itu kita dorong keluar kabelnya. Ini dia sudah keluar teman-teman. Dan jangan lupa sebelum mengeluarkan ini untuk melepas terlebih dahulu tombolnya tadi ya, agar bisa dengan mudah kita mendorongnya. Karena pada bagian ini juga terdapat lock, yaitu pengunci, jadi kita tidak akan bisa atau susah akan mengeluarkan kabel dari pengatur temperatur dan juga pengatur posisi hembusan udara pada AC switch ini. Oke, setelah itu kita melepas kabel, yaitu yang ini untuk switch dari posisi air refreshment atau posisi hembusan udara, posisi hisapan udara, yaitu baik udara luar ataupun udara dalam. Dan yang satunya lagi ini yaitu merupakan yang besar ini switch untuk blowernya. Oke, saya akan lepas. Oke, sekarang blowernya juga mati. Jadi ini dia penampakannya, ini yang lama dan ini yang baru. Jadi sekarang kita tinggal melepas klip pengunci pada AC switch ini, yaitu yang ini sekeliling ini.
Saya akan lepas satu persatu. Setelah dilepas, maka saya akan langsung memasang yang baru. Jadi walaupun sebenarnya masih bisa diperbaiki, berhubung mobil ini kilometernya masih rendah, jadi sebaiknya dilakukan penggantian. Karena kilometer masih rendah, itu masih di cover atau di cover waranti, dan juga untuk memberikan kepuasan pada customer kalau kita lakukan penggantian. Dan juga terkadang hal yang diperbaiki itu tidak seutuhnya maksimal hasil perbaikannya. Oke, sekarang sudah lepas, jadi saya pasang yang baru. Cukup dimasukkan saja. Setelah itu saya pasang kembali switch blower, switch AC, soket maksudnya, yaitu soket untuk switch blower dan switch AC. Setelah itu yang ini untuk pengatur posisi hembusan udara. Oke, dan satunya lagi posisi temperatur atau temperatur udara. Kita masukkan ke relnya atau jalurnya. Begitu juga dengan yang ini. Ini ada pengunci di sini. Oke. Ini buat kabel tis, klip kabel kita pasang. Oke teman-teman. Setelah itu kita pasang AC switch-nya kembali ke posisinya. Ini untuk Innova terbaru ya. Setelah pada lock panelnya ini pas semuanya, baru kita lakukan penekanan. Cukup digedor. Setelah itu saya pasang kembali. Di sini ada warna sama. Ininya sama, jadi terserah bebas. Ini posisi muka sekarang. Kita cek kembali, jangan lupa melakukan pengecekan. Oke, berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan untuk AC, temperatur. Setelah itu kita juga cek AC blowernya, yang mana tadi tidak bekerja dengan maksimal. Sekarang sudah bisa ke high speed. Kita cek juga udara, AC kompresor switchnya. Setelah itu yang ini air refreshment atau pengatur udara. Sekarang semuanya telah berfungsi dengan baik. Setelah itu kita rapikan lagi semua komponen dengan urutan yang sama. Jadi intinya yang mana yang pertama kali kita buka, itulah yang menjadi bagian yang terakhir kita pasang. Seperti ini, panel pada sisi kanan atau passenger side. Setelah itu speedometer atau combination meter copper yang ini tadi. Oh, kebalik ini, sorry. Jadi seharusnya buat yang ini dulu. Buat apa? Audio unit copper. Setelah itu side copper, speedometer copper kita pasang juga.
Jadi posisikan dulu semua locknya pas, baru kita tekan ya, biar tidak terjadi kerusakan pada locknya ini. Oke, semuanya udah pas, sekarang tinggal didorong. Jadi mobil ini semakin muda usianya, maka untuk pembongkaran dashboardnya itu semakin dipermudah juga, karena biar lebih simpel tetapi memberikan hasil yang elegan, tampilan yang bagus. Oke, ini koper bagian bawah yang tadi. Kita paskan semua. Setelah itu cukup ditekan. Oke, jadi kita lakukan final check. Kalau semua sudah selesai, pastikan tidak ada yang renggang. Jadi untuk warantinya mobil ini 100.000 km maksimal, dan juga 3 tahun dari masa pembelian kendaraan. Ini saya pasang. Jadi kalau ada mobil dari saudara-saudara mengalami kerusakan yang sama maupun kerusakan yang lainnya, kalau mobil kita rutin servis, maka jangan ditunda-tunda untuk melakukan perbaikan agar garansi atau warantinya tidak angus. Jadi kalau kita tunda-tunda, takutnya nanti kilometer terus berjalan dan masa pemakaian juga terus berjalan, maka warantinya bisa angus. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Komen di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Dan saksikan juga video-video sebelumnya.